Tanah longsor di Pematang Siantar ancam rumah warga. 5 tahanan BNN Sumut kabur, Ombudsman sebut ada kelalaian. Satgas COVID-19 Sibolga vaksinasi massal warga lansia. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ning Mustika, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, guyuran hujan yang terjadi dalam 2 pekan terakhir menyebabkan longsor di Jalan Asoka Perumahan Karangsari Permai, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah Kota Pematang Siantar dan developer perumahan terkait solusi atas longsor tersebut. Gerusan air hujan yang menyebabkan longsor di Perumahan Karangsari Permai, Pematang Siantar, Sumatera Utara, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait penanganannya. Hingga saat ini pemerintah Kota Pematang Siantar dan perusahaan pengembang perumahan belum melakukan peninjauan dan mengambil solusi atas bencana tersebut. Longsor juga menyebabkan terputusnya akses jalan menuju rumah warga hingga terpaksa mengungsi ke rumah warga lainnya. Menurut warga sekitar, titik longsor mulai terlihat sejak tahun 2019. Kemudian seiring tingginya intensitas hujan, longsor semakin meluas hingga ke pelataran rumah warga. Tidak hanya itu, 1 buah tiang listrik aktif turut terseret ke dasar longsor sehingga aliran listrik terganggu. Dikhawatirkan longsor dapat memutus akses jalan utama warga, sehingga berakibat tidak adanya akses jalan lain yang dapat dilalui warga. Pasalnya kedalaman gerusan tanah mencapai 20 meter dengan lebar berkisar 10 meter. Hijrah Sikumbang, warga perumahan Karangsari Permai yang pelataran rumahnya terdampak longsor mengaku sangat resah dan khawatir dengan longsor susulan. Tidak hanya itu, Hijrah Sikumbang juga mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas kerjanya sebagai pedagang makanan ringan. Kalau sebelum parahnya nih udah kami minta bantuan udah ada 2 tahun lebih bang. Cuman kami udah semakin parah kan, buat proposal udah waktu awal bulan puasa. Awal bulan puasa pertama lah. Nah, situ kami udah minta bantuan karena udah kena teras saya dikit. Habis itu ini jatuhnya nih udah seminggu lah. Hujan deras kemarin. Jadi dengan kondisi seperti ini, Ibu takut nggak tinggal di sini? Ya takut lah bang. Sekarang kami udah nggak tinggal di sini, rumah udah ditinggalkan, numpang di rumah kakak di Jalan Melati. Sudah berapa lama kak numpangnya kak? Udah 3 hari. 3 hari ya. Nah, semalam lah baru ngosongkan semua rumah, angkati barang. Ini kak ketakutan kalau hujan lagi kak ya? Iya, kalau hujan deras ini takut terbelah kan, udah nggak bisa lewat lagi. Ini penyebabnya kak karena hujan deras ya? Iya, ini kan bang saluran air, paret. Jadi kalau hujan air itu sampai ke atas aspal ini makanya pecah. Ini kan paling bawah, jadi semua air paret itu ke sini lah menuju sungai, ini pecah ke belakang. Jadi apa harapannya nih Bu sama pemerintah? Kalau bisa bantuannya cepatlah ditangani biar bisa kami tempati lagi rumahnya kan. Mungkin sia-sia rumah udah kita beli, biar kayak gitu aja jatuh ya kan bang. Warga sekitar juga telah menyampaikan keluhan secara tertulis kepada pihak kelurahan agar longsor segera diperbaiki. Permohonan tertulis tersebut terus disampaikan disertai dengan tanda tangan 50 warga. Petisi yang disampaikan warga diharapkan dapat mendorong perbaikan segera terlaksana. Menurut warga sekitar, pemerintah Kota Pematang Siantar diharapkan segera membuat gorong-gorong. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu pemirsa, 1 orang anggota tim SAR Danau Toba meninggal dunia saat bertugas melakukan pencarian korban hanyut di Sungai Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Korban hanyut terbawa arus pada saat melakukan pencarian warga. Usai disemayamkan di rumah duka, Anas Salim Batubara disolatkan di sebuah masjid tidak jauh dari tempat tinggalnya. Jenazah Anas Salim Batubara kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU setempat. Diketahui Anas Salim Batubara meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak.
Sebagai bentuk penghormatan atas jasa Anas Salim Batubara, Kepala Kantor Basarnas Medan Toto Mulyono turut hadir untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Toto Mulyono menyampaikan saat ini ia sedang melakukan komunikasi dengan Basarnas Pusat terkait dengan usulan penghargaan kepada Anas Salim Batubara karena Anas Salim Batubara meninggal pada saat melaksanakan tugas. Hari ini keluarga besar Basarnas kami menyampaikan berduka cita yang amat dalam karena reskor terbaik kami, salah satu reskor terbaik kami, Basarnas Republik Indonesia, kemarin pada pukul 18.00 kurang lebih melaksanakan operasi SAR di Kabupaten Mandailing Natal. Dengan mulai kronologis itu kita menerima laporan dari BPBD Kabupaten Mandailing Natal bahwasanya ada satu orang hanyut di Sungai Batang Gadis yang berlokasi di Desa Pasar Naru, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal. Jadi sesuai tupoksi Basarnas telah mendapatkan informasi, kami mengirimkan tim rescue dari Posar Danau Toba menuju ke lokasi. Pada saat itu perahu rafting berbenturan dengan batu sehingga karena mungkin kaget dan benturan agak kuat sehingga person on board atau personil yang ada di rafting tersebut jatuh ke air. Setelah berupaya untuk menyelamatkan masing-masing dengan situasi arus yang sedikit deras, ya, agak deras, sehingga teman-teman berupaya untuk menyelamatkan diri untuk menaikkan diri ke perahu rafting lagi. Tetapi pada saat itu almarhum rekan kami, reskor terbaik kami Basarnas kelelahan, kehabisan tenaga sehingga pada saat untuk menaikkan diri ke perahu rafting tidak mampu dan temannya bernama Togi yang berusaha juga untuk menaikkan ke perahu karet menolong tetapi juga terlepas akhirnya hanyut terbawa arus. Anas Salim Batubara dikenal sebagai tim rescuer terbaik yang dimiliki tim SAR Danau Toba. Ia juga pernah terlibat dalam proses pencarian kapal KM Sinar Bangun yang hanyut di perairan Danau Toba pada tahun 2018 lalu. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Saudara Anas Salim Batubara. Pemirsa, seorang anak perempuan berumur 7 tahun di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara meninggal dunia diduga akibat dianiaya pamannya sendiri. Motifnya pelaku kesal karena korban selalu buang air besar dan air kecil di dalam celana. Di mana TKP tersebut berlangsung secara Satuan Reskrim Polres Tapanuli Selatan menggelar rekonstruksi penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Terduga pelaku H 41 tahun mempraktikkan semua adegan rekonstruksi penganiayaan yang mengakibatkan keponakannya B 7 tahun meninggal dunia. Kasus ini berawal saat ayah korban menitipkan korban ke mertuanya di Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan pada awal bulan Mei lalu. Dalam kesehariannya, korban kemudian diasuh dan dijaga oleh H yang merupakan pamannya. Penganiayaan terjadi ketika korban sering buang air besar dan buang air kecil di dalam celana. Meski pelaku telah berulang kali mengingatkan korban untuk buang air besar di kamar mandi, namun korban tidak menurut. Selama 4 hari dalam penitipan orang tuanya, korban sering mendapat pukulan dari pamannya. Puncak kekesalan pelaku terjadi pada hari Minggu 15 Mei kemarin. Saat itu korban kembali buang air besar dalam celana. Karena kesal, pelaku memukul badan korban dengan kayu. Bukan hanya itu, pelaku juga memijak perut dan dada korban hingga korban tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. ditaruh di situ korban. Sedih kali lah Pak. Anak saya Pak, yang paling kecil saya itu Pak. Tapi abang memaafkan ini, Iya, memaafkan tetap ponakan. saya maafkan. Tapi keluarga juga Pak. Gak mungkin saya nggak maaf. Orang lain pun kita bisa maafkan Pak. Apalagi Jadi- keluarga sendiri. Darah daging kali ini Pak. Itu mertua, orang tua saya. Saya malu sebenarnya Pak. Gak sanggup saya nengok mertua saya datang kemari. Malu saya sebenarnya. Jadi harapan abang ke depannya seperti apa nih? Iya. Seterusnya tetap Iya, baik tetap- berhubungan. Hubungan tetap baik. Bukan, saya tidak mau anak saja didenda. Si Mali ada terhadap pamannya. Saya nggak mau saya untuk.
Orang tua korban sangat menyesalkan kejadian ini. Meski demikian, orang tua korban tetap memaafkan pelaku yang merupakan adik dari istrinya tersebut. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Apa kau bilang? Di mana sekanja kan ditanya istri. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kaburnya 5 tahanan dari Rumah Tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mendapat sorotan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Peristiwa tersebut terjadi karena diduga ada faktor kelalaian dari petugas jaga dan kekurangan SDM. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara menilai ada faktor kelalaian petugas penjaga keamanan saat peristiwa kaburnya 5 tahanan dari Rumah Tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Minggu dini hari kemarin. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Abiyadi Siregar, kepada wartawan usai meninjau ke rumah tahanan BNNP di Jalan Balai POM Medan Estate, Percut Setuan kemarin sore. Dirinya mengatakan kasus kaburnya para tahanan dari ruang penjara tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi pihak BNN Sumatera Utara, termasuk Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara. Di mana Abiyadi menilai sistem pengamanan di sana harus segera dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, pihak Ombudsman menyoroti tugas ganda yang dijalani petugas BNN Sumatera Utara, sebab yang menjaga tahanan seharusnya bukan tugas utama petugas, melainkan ada fungsi dari Kemenkumham. Bang, jadi catatan akan kita rekomendasikan kepada Kemenkumham kira-kira apa aja nih, Bang? Ya, kira-kira poin itulah ya. Pertama saya kira kita berharap ini supaya dilakukan evaluasi tentang petugas penjaga tahanan di BNN, ya. Ada evaluasi yang menyeluruh ya, karena kita dapat informasi dari hampir seluruh Indonesia seperti itu, bahwa itu namanya rutan di bawah naungan Kemenkumham, tapi petugas penahanan bukan sipir dari Kemenkumham, tapi dari BNN sendiri. Ya. Saya kira ini harus dikaji ulang kembali, dievaluasi bagaimana dulu persoalannya. Ya. Kalau memang itu rutan Kemenkumham, sebaiknya itu sipirnya dari Kemenkumham. Ya. Sebelumnya diketahui, para tahanan yang berhasil kabur tersebut setelah menyiram petugas dengan air cabai terhadap 2 petugas jaga. Dari 5 tahanan kabur, 1 tahanan bernama Muhammad Junaidi telah menyerahkan diri ke kantor BNNP Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan dan razia masker ke seluruh desa di Kecamatan Batangkuis. Dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Puskesmas Batangkuis Muspika Kecamatan Batangkuis melakukan penyemprotan disinfektan dan razia masker di seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Batangkuis. Ada hal unik di dalam kegiatan tersebut. Petugas mengarak keranda jenazah dan ambulans untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya COVID-19 jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini dilakukan pasca 21 tenaga medis di Puskesmas Batangkuis terkonfirmasi virus COVID-19. Dalam kegiatan ini mulai dari pemerintah kecamatan, TNI, Polri, dan petugas kesehatan dari Puskesmas Batangkuis turun ke jalan dan ikut berpartisipasi untuk mengingatkan masyarakat Kecamatan Batangkuis untuk mentaati protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Menurut Camat Batangkuis, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat lebih waspada dan sadar akan bahaya COVID-19 jika kita tidak dengan serius menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Banyak masyarakat yang sudah tidak peduli, banyak masyarakat yang sudah lupa bahwasannya COVID masih mengancam setiap jiwa di masyarakat Kecamatan Batangkuis. Kita sudah men-tracing banyak, bahkan di Puskesmas sendiri kita tracing ada 21 orang. Dan hal ini sebetulnya bukan aib, hal ini adalah untuk pelaksanaan kita sendiri, pelaksanaan dalam hal mawas diri kita sendiri, bahwasanya kita tracing nanti akan kepada Puspika dan tentunya kita akan tracing sehingga kita mengetahui siapa-siapa yang kena sehingga dapat diobati dengan
sebagaimana mestinya seperti itu. Menjadi kekhawatiran kita bersama lah tentunya. Menjadi kekhawatiran kita, Puspika ataupun kecamatan, baik saya sebagai ketua gugus tugas, bahwasannya saya perlu untuk mengingatkan kembali masyarakat, khususnya Kecamatan Batangkuis, sehingga perlu saya bawa semacam tenda mait, bahwasannya mengingatkan lagi masyarakat bahwasannya hal ini kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karenanya, saya mengingatkan kembali masyarakat untuk patuh dan taat pada prokes. Kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan ke depannya jika masyarakat yang beraktivitas di luar rumah tetap tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak memakai masker akan ada sanksi dimasukkan ke dalam keranda jenazah dan diarak menggunakan ambulan. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim khusus anti korupsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penggeledahan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Kamis 20 Mei kemarin. Penggeledahan tersebut diduga terkait anggaran pengadaan Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 lalu. Sebanyak 11 orang tim sus anti korupsi Kejari Serdang Bedagai melakukan penggeledahan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai yang berada di Desa Firdus, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Selama lebih kurang 13 jam melakukan pemeriksaan berkas, petugas kejaksaan mengamankan lebih dari 10 boks plastik transparan yang berisikan berkas dari dalam kantor Komisi Pemilihan Umum untuk diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Sergai. Tim khusus anti korupsi Kejari Serdang Bedagai melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang yang bertugas di kantor KPUD. Diduga penggeledahan dan pemeriksaan tersebut terkait anggaran pengadaan pada Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020 lalu. Pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Agus Adi Atmaja saat dijumpai wartawan belum bersedia memberikan keterangan secara rinci kepada awak media terkait pemeriksaan di kantor KPUD tersebut. Besok kita lengkapnya besok semua masih ke kantor. Pagi lah. Pagi ya bang. Jam berapa itu bang? Jadi kita berstandby bang. Iya. Bang, yang diamankan apa aja bang? Besok semua kita lengkapin. Informasinya yang lengkap besok kita. Bang, itu terkait apa ini bang? Besok bang. Besok ya. Namun Kasih Intel Kejari Sergai, Agus Adi Atmaja tersebut mengatakan akan memberikan keterangan pers terkait penggeledahan di kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tersebut pada Jumat pagi. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Sibolga, Sumatera Utara dan Satuan Gugus COVID-19 kembali menggelar vaksinasi massal kepada masyarakat lanjut usia. Hingga Mei 2021, total warga yang sudah divaksin sudah mencapai 84,6%. Pemerintah Kota Sibolga terus meningkatkan program memutus rantai penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melakukan vaksinasi massal untuk warga golongan lanjut usia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sumatera Utara, per Mei 2021, secara akumulasi total warga yang sudah menjalani vaksinasi sebanyak 84,6%. Untuk jumlah warga yang sudah menerima vaksin dosis pertama sebanyak 6.106 warga, kemudian untuk warga yang sudah menerima vaksin dosis kedua sebanyak 3.410 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Firman Syahulu menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi di Kota Sibolga sudah berhasil dilakukan kepada masyarakat. Vaksinasi untuk golongan lansia dilakukan sebab secara perhitungan medik lansia lebih rentan terpapar virus COVID-19. Bahwa tadi pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan Kota Sibolga melakukan vaksinasi massal untuk lansia di usia 60 tahun lebih.
di semua puskesmas di Kota Sibolga. Ada 5 puskesmas di Kota Sibolga, semua melakukan vaksinasi lansia. Ya, jadi pelaksanaan vaksinasi di Kota Sibolga ini kita sesuaikan dengan jumlah vaksin yang kita terima. Sudah beberapa kali kita lakukan vaksinasi di Kota Sibolga. Tahap pertama kemarin kita lakukan untuk tenaga kesehatan. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, lansia. Ini sudah kita jalankan semua. Hingga pada saat ini sudah lebih dari 6.106 yang sudah divaksin dosis pertama dan 3.410 orang yang sudah divaksin dosis kedua. Artinya kalau dilihat dari persentase orang yang divaksin dengan jumlah vaksin yang kita terima sudah di angka 84,6%. Pelaksanaan vaksinasi berlangsung pada 20 Mei 2021 dan diikuti sebanyak 189 warga untuk kelompok lanjut usia. Terhadap warga lanjut usia, Dinas Kesehatan menggunakan vaksin pabrikan Sinovac COVID-19. Pemerintah optimis rangkaian upaya yang dilakukan mampu memutus rantai penyebaran COVID-19. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kodim 0205 Tanah Karo laksanakan vaksinasi tahap pertama untuk para purnawirawan dan warakauri di wilayah Kabupaten Karo. Sebanyak 391 peserta vaksinasi dibagi menjadi 2 kelompok dan berlangsung selama 2 hari. Kodim 0205 Tanah Karo melakukan vaksinasi kepada para lansia purnawirawan dan warakauri di lingkungan Kodim 0205 Tanah Karo. Sebanyak 391 peserta yang merupakan purnawirawan TNI dan keluarga menjalani vaksinasi pertama yang dipusatkan di Makodim 0205 Tanah Karo. Satu persatu pasien dipanggil untuk selanjutnya divaksinasi. Kegiatan vaksinasi ini merupakan langkah TNI untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khusus bagi prajurit maupun purnawirawan TNI. Mekanismenya kita memang melaksanakan mobilisasi secara maksimal, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh instansi yang ada termasuk kepolisian. Kita memberdayakan seluruh sumber daya yang ada. Jadi kita dukung semua fasilitas yang ada karena kita memang mengetahui bahwa yang divaksin pada hari ini adalah mereka-mereka para orang tua kita. Jumlah total kita laksanakan vaksin 2 hari sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian data yang kita miliki juga bahwa terdata jumlah purnawirawan ada 100 orang, untuk istri purnawirawan itu 91 orang, kemudian warakauri 206 orang, jumlah total 397 orang. Ini kita bagi menjadi 2 hari. Satu hari ini sekitar hampir 200 kita bagi 2 karena jumlahnya hampir 400. Dengan berlangsungnya vaksinasi pertama bagi purnawirawan TNI ini, diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk tidak takut divaksin. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.